Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang review paper dua jurnal, di mana jurnal pertama itu berjudul Optimasi Rute untuk Software Definite Networking Wide Area Network atau SDN1 dengan OpenFlow Protocol, dan jurnal kedua yaitu Software Definite Network Emulation with OpenFlow Protocol dengan anggota kelompok 8 itu yang pertama itu Elvara Putri Febrianti, yang kedua itu Muhammad Fatoni, yang ketiga itu Muhammad Jalal Nur Hidayah. Yang pertama masuk ke pendahuluan latar belakang dari review dari dua jurnal itu. Nah, latar belakangnya kenapa sih kita nge-review itu? Karena pada saat ini tuh perkembangan teknologi berbanding lurus dengan kebutuhan dalam proses mengelola dan memonitoring jaringan yang lebih efektif dan juga efisien. Nah, SDN ini itu teknologi jaringan terbaru yang digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada pada traffic engineering. Nah, software definite network atau SDN itu adalah sebuah rancangan baru dalam pembuatan arsitektur jaringan. Nah, dalam jaringan berbasis perangkat lunak atau SDN ini, lapisan infrastruktur jaringan tempat seluruh perangkat jaringan seperti router dan safari itu yang berada terhubung dengan lapisan pengontrol terpisah dengan bantuan standar yang dikenal dengan istilah OpenFlow. Nah, OpenFlow ini memiliki kelebihan. Kelebihannya siapa? Itu bisa kontrol fleksibel untuk forwarding plan dari perangkat jaringan. Sebagai contohnya nih, pertukaran pesan antar controller OpenFlow dan switch OpenFlow. Nah, OpenFlow ini digunakan untuk mengontrol data plan switch-nya yang sudah dipisah oleh control plan dengan software-nya gitu. Lalu masuk ke yang kedua itu kajian teorinya. Nah, pada software definite networking atau SDN atau SDN adalah itu SDN1 itu adalah aplikasi spesifikasi teknologi yang diterapkan pada jaringan WAN atau wide area network. Nah, jaringan WAN ini digunakan untuk menghubungkan jaringan antar cabang kantor dengan jarak geografis yang luas atau dengan jarak yang luas. Nah, WAN juga berperan untuk menghubungkan pusat data dengan jarak yang terpisah. Nah, implementasi dari SDN1 ini itu membantu melakukan kontrol perpindahan jalur jaringan pada pengiriman paket data dengan pendekatan berbasis software-nya gitu. Selanjutnya, routing. Routing adalah proses pada pemilihan jalur yang dilalui oleh paket data. Jalur terbaik sesuai dengan beban jaringan, panjang datagram, tipe layanan yang diminta, dan pola lintasan. Pada umumnya, skema routing hanya mempertimbangkan jalur terpendek untuk meminimalisir biaya. Terdapat dua bentuk routing, yaitu yang pertama ada direct routing atau direct delivery, di mana paket dikirimkan dari satu mesin ke mesin lain secara langsung. Yang kedua ada indirect routing atau indirect delivery, di mana paket dikirimkan dari suatu mesin ke mesin yang lain yang tidak terhubung langsung atau berbeda jaringan. Selanjutnya ada OpenFlow. OpenFlow merupakan protokol yang digunakan oleh SDN untuk berkomunikasi dengan infrastruktur jaringannya. OpenFlow merupakan protokol standar terbuka yang menggunakan port 6633. OpenFlow memungkinkan server untuk memberitahu jaringan ke switch mana paket dikirimkan. Dalam jaringan konvensional, setiap switch memiliki software yang memberitahu apa yang harus dilakukan. Dengan OpenFlow, paket bergerak secara terpusat sehingga jaringan dapat diprogram secara independen dari switch, individu, dan data center. Yang ketiga ada analisa. Yang pertama,
analisa mengenai jurnal optimasi rute untuk software Defined Networking Wide Area Network atau SDN1 dengan OpenFlow Protocol. Pada jurnal ini, pendekatan implementasi SDN1 yang berbasis OpenFlow yang digunakan yaitu pendekatan path label routing yang akan mengoptimalkan proses routing. Pendekatan tersebut merupakan suatu penggabungan dari path label routing 1 yang berbasis SDN1 dengan routing konvensional yang menggunakan interface OpenFlow. Penggunaan path label pada routing digunakan untuk mengurangi jumlah waktu yang diperlukan paket saat pengiriman data. Penggunaan path label pada jaringan WAN akan mengurangi sensitivitas pada peletakan controller, sehingga ketika semakin besar persentase dari penggunaan path label, akan semakin baik juga kualitas jaringan tersebut. Pada jurnal ini dibahas mengenai metode optimasi SDN1 menggunakan pendekatan algoritma SFOP atau Short Feasible Open Flow Path yang akan membandingkan penggunaan algoritma dalam optimasi routing. Algoritma ini digunakan untuk mengetahui rute yang paling bagus dari hulu ke hilir. Keterbaharuan optimasi rute pada jaringan SDN1 menggunakan OpenFlow protokol di tahun kedepannya, yaitu optimasi rute untuk SDN1 menggunakan algoritma yang berbeda daripada jurnal ini, yaitu menggunakan algoritma SFOP. Sehingga dengan menggunakan algoritma yang berbeda, maka akan menampilkan hasil lebih baik untuk optimasi rute pada jaringan SDN1. Oke, untuk selanjutnya itu ada kelebihan dari jurnal ini. Yang pertama itu dijelaskan secara rinci dan detail tentang optimasi routing SDN1 dengan OpenFlow protokol, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah tentang optimasi routing pada jaringan SD1 dengan menggunakan algoritma yang sesuai. Terus untuk kekurangannya, itu pada jurnal ini sedikit terdapat ilustrasi sistem kerja dan gambar tentang optimasi routing SDN1 dengan OpenFlow protokol, sehingga pembaca akan mengalami kesulitan dalam melakukan implementasi pada penggunaan realnya dan pembaca akan menonton membacanya karena kurangnya gambar. Terus untuk yang kedua itu jurnalnya berjudul Software Defined Network Emulation with OpenFlow Protocol. Pada SDN atau Software Defined Network merupakan tren baru pada bidang arsitektur jaringan. Adanya SDN membuat jaringan yang dulunya tradisional sekarang diasumsikan dengan dipisahkan pada bagian control plane, di mana manajemen dan fungsi di bidang data seperti pengiriman paket, pembuatan keamanan dilakukan pada layar ini. Pada jurnal ini saat melakukan simulasi itu menggunakan Mininet di Linux, yang mana Linux itu merupakan sebuah operasi sistem yang cocok untuk melakukan percobaan SDN yang mampu mengatur sesuai keinginan parameter yang digunakan, seperti pada bandwidth, delay, packet loss. Terus pada simulasi ini menggunakan topologi tree dengan 4 buah host, 2 buah switch, dan 1 buah controller. Virtual host tersambung dengan switch OpenFlow dan switch OpenFlow tersambung dengan controller POX. Hasil dari simulasi dengan menggunakan topologi tree, ketika disetting bandwidth-nya sebesar 10 Mbps dan delay-nya itu 10 meter per second. Terus pada command line Mininet hasil RTT atau round trip time harus 40. Karena paket request ICMP akan melewati 2 jalur atau ke switch dan 1 jalur ke tujuan, dan paket ICMP akan kembali ke 2 jalur. Terus untuk keterbaruan SDN emulation dengan menggunakan OpenFlow protokol di tahun kedepannya, yaitu penggunaannya controller SDN yang berbeda daripada jurnal ini, yaitu menggunakan POX controller. Sehingga dengan menggunakan controller yang berbeda, maka akan menampilkan hasil yang lebih baik untuk jaringan SDN. Terus kelebihan dari jurnal ini, terdapat ilustrasi sistem kerja dan simulasi dalam melakukan konfigurasi SDN emulation dengan OpenFlow protokol, sehingga pembaca dapat dimudahkan dalam melakukan implementasi pada penggunaan realnya. Namun, jurnal ini juga memiliki kekurangan, seperti sedikitnya terdapat teori-teori dasar yang menjelaskan tentang SDN menggunakan OpenFlow protokol, sehingga pembaca dapat kurang memahami tentang konsep dasar dari SDN menggunakan OpenFlow protokol.
Terus yang keempat ini ada kesimpulan. Untuk yang pertama, SDN1 itu digunakan untuk mengatasi kompleksitas jaringan dengan biaya yang lebih rendah dan fleksibilitas tinggi. Terus yang kedua itu salah satu metode untuk mengoptimalkan penggunaan SDN pada WAN adalah dengan mengoptimalkan pada jalur routing jaringan. Yang ketiga, penggunaan path label routing hasil yang diperoleh cukup signifikan, yang menunjukkan bahwa semakin besar persentase dari path label routing, maka akan semakin baik performa dari suatu jaringan. Terus yang keempat, selain menggunakan path label routing, dapat juga digunakan metode software open source. Software tersebut dapat membantu proses monitoring jaringan dan apabila dikombinasikan dengan SDN OpenFlow, maka akan memberikan hasil perhitungan yang akurat dalam pengukuran jaringan. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini kelompok kami mempresentasikan hasil tugas besar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.